Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang akhirnya memberikan kita kesempatan untuk tiba di siang harinya ya. Setelah tadi pagi mengikuti kajian dan di siang hari ini kita kajian lagi dan sore gitu ya, 3 kali sehari kajian subhanallah. Semoga semakin menambah tidak saja ilmu kita tapi semangat kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita miliki. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kajian siang ya, kajian khusus muslimah dengan judul kajian yaitu Muslimah Ihtimam Develop Sense of Caring. Seperti itu. Tapi sebelum mulai kajian, untuk menambah keberkahan dari kajian ini, mari kita bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya akan coba membacakan pemateri atau pembicara dalam kajian ini, yaitu Ibu Lulu Setianingsih. Beliau sedang studi S3 Silvicultur Tropika IPB. Kemudian status beliau itu menikah dengan 3 anak, 2 putra, 1 putri. Pekerjaannya adalah dosen Universitas Nusa Bangsa Fakultas Kehutanan. Nomor kontak beliau, mungkin ada yang mau mencatat, 0813 830 57238. Dengan alamat email l_setianingsih@gmail.com. Ya, beliau juga salah satu pengurus dari Yasmina, Yayasan Muslimah Indonesia. Jadi mungkin teman-teman nanti yang ingin bergabung di Yasmina gitu atau ingin punya kontribusi lebih sebagai seorang muslimah bisa juga banyak sharing nantinya dengan beliau seperti itu. Alamat beliau di Perum Ciampea Asri A18/9 Ciampea Bogor. A18/9 Ciampea Bogor. Ya, demikian tadi sedikit biodata tentang beliau. Kita akan kenal lebih jauh lagi gitu ya melalui materi ini, semoga gitu kan. Dan mari kita sambut bersama Ustazah Lulu Setianingsih. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ukhtifillah rahimakumullah. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan ukhti sekalian yang subhanallah menyempatkan ya diri untuk beriktikaf. Mudah-mudahan niatan dan kebaikan ukhti sekalian dicatat oleh malaikat Allah sebagai wasilah untuk memperberat timbangan kebaikan di yaumil akhir tentunya insyaallah. Baik, Bismillah rahimakumullah, seperti yang diperkenalkan, saat ini saya selain sebagai dosen di Universitas Nusa Bangsa Fakultas Kehutanan, yang kebetulan dalam fakultas ini perempuannya hanya 1 atau 2 begitu ya, sehingga saya harus banyak berinteraksi dengan ikhwan. Kemudian saya juga sekarang menjadi pembina di Yayasan Aspirasi Muslimah Indonesia atau Yasmina, yang sekarang ini sedang bekerja sama dengan berbagai pihak, baik badan-badan internasional maupun nasional maupun lokal, begitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing, saling berbagi informasi, karena bagaimanapun juga posisi kita sebagai hamba Allah tentunya tidak sekedar sebagai mahasiswa ya, tapi ada tuntutan yang lain yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama begitu. Baik, Ustazah, karena ini kajiannya kebetulan khusus untuk para muslimah begitu ya, sehingga saya mencoba mendahului dengan bagaimana Islam memposisikan perempuan ya. Ini menjadi penting walaupun sebenarnya ini sudah kedaluwarsa begitu loh membahas yang seperti ini, karena insyaallah perempuan di hadapan Islam dan secara publik itu sudah diakui ya, diakui baik kinerjanya maupun sifat-sifatnya dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu mempertentangkan lagi sebenarnya
posisi perempuan dengan laki-laki dan sebagainya. Kalau masih ada yang mempertentangkan itu berarti ketinggalan zaman begitu ya. Karena Islam sudah begitu tinggi mengangkat perempuan dan begitu juga memposisikan laki-laki maupun perempuan pada posisi yang sama dalam arti di hadapan Allah yang dinilai adalah ketakwaannya ya. Sehingga ayat seperti surat Al-Hujurat ayat 13 ini posisi laki-laki dan perempuan sama saja. Kemudian juga ternyata yang membedakan perempuan dengan perempuan lain atau laki-laki dengan laki-laki lain atau perempuan dengan laki-laki di hadapan Allah lebih karena ketakwaannya ya, bukan karena gendernya begitu ya. Kemudian juga ternyata perempuan yang beramal soleh juga akan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki yang beramal soleh ya. Dan ternyata juga perempuan mempunyai posisi yang, kalau saya tidak pernah menemukan hadis laki-laki yang indah itu laki-laki yang soleh itu enggak ada. Kalau perempuan ada begitu ya. Jadi itu satu kelebihan mungkin. Kemudian juga ternyata orang yang menghina perempuan itu termasuk orang yang hina ya. Dan tetap saja perempuan mempunyai tanggung jawab yang besar dengan keperempuanannya. Dan salah satu status yang insya Allah diemban perempuan adalah sebagai seorang istri, sehingga nantinya dia harus bertanggung jawab kepada keluarganya tentunya ya, seperti itu. Dan satu hal yang sangat menarik adalah ternyata perempuan itu mempunyai posisi yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu telapaknya saja surga begitu ya. Sehingga ya itu tergantung pada perempuannya tentunya ya. Tapi ini satu posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga tergantung bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul bahwa kita menjadi perempuan yang layak, telapaknya itu menjadi surga bagi anak-anaknya atau bagi orang lain ya. Nah, melihat posisi perempuan yang seperti ini, paling tidak bahwa perempuan itu juga hamba Allah, sebagaimana juga hamba yang lain. Kemudian juga perempuan itu akan mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki juga mendapatkan pahala apabila beramal soleh. Dan kesolehan perempuan ternyata akan bisa menghantarkan perempuan itu menuju kepada posisi yang indah. Gitu, ya. Dan dia juga harus bertanggung jawab dengan semua tugas yang diembannya sebagai perempuan. Kemudian juga ternyata perempuan bisa menjadi penyebab kemuliaan bagi orang lain, manakala perempuan itu mampu menempatkan dirinya sesuai dengan syar'i. Ya. Nah, ini sedikit bagaimana posisi perempuan, status muslimah, ya, sebagai hamba Allah tentunya. Yang sebagai hamba Allah itu ada status-status fragmentednya, ya. Di situ dia sebagai anak. Sebagai anak tentunya ini adalah di bawah keluarganya yang ada bapaknya dan ibunya, dan juga perempuan boleh jadi sebagai istri, ya, bisa jadi sebagai seorang ibu yang kemudian dia membentuk family berikutnya, ya, dan semua itu adalah di bawah anggota masyarakat begitu. Sehingga posisi ini, status perempuan yang seperti ini harus kita pahami betul, sehingga jangan sampai kita berat sebelah. Kita hanya memposisikan diri sebagai anak saja, begitu kan? Kalau posisinya sebagai anak itu apa? Cenderungnya meminta, ya enggak? Itu. Kemudian, atau mungkin kita hanya memposisikan diri sebagai istri saja, sehingga kemudian hak-hak orang tua tidak terpenuhi, hak-hak anak tidak terpenuhi, ya. Itu karena hanya memposisikan diri sebagai istri. Atau dia hanya cenderung memposisikan sebagai ibu, sehingga kemudian suaminya tidak terlayani, ya, orang tuanya tidak terlayani dan sebagainya. Nah, atau dia hanya berkonsentrasi pada family-nya, pada keluarganya, sehingga apa yang terjadi di masyarakatnya dia tidak pernah tahu. Itu adalah memungkinkan muncul manakala kita hanya memandang posisi perempuan ini fragmen, ya, terpecah begitu ya, tidak whole sebagai seorang hamba Allah. Nah, melihat posisi kita perempuan yang menjadi anggota masyarakat atau menjadi hamba Allah, tentunya ini akan
terbebani dengan aktivitas-aktivitas yang oleh Allah pasti akan dilihat sebagai sebuah aktivitas kebaikan atau keburukan sesuai dengan syar'inya, ya. Nah, utifillah rahimakumullah, saat ini jumlah perempuan kalau saya melihat statistik dunia itu masih di atas laki-laki begitu ya. Artinya, dia mempunyai peran yang sangat besar di dalam perkembangan umat manusia yang ada di belahan bumi ini. Di Indonesia pun masih lebih besar ya jumlahnya. Sehingga perhatian kita terhadap perkembangan masyarakat ya sebagai bagian dari diri kita sebagai hamba Allah itu menjadi sangat-sangat penting, sangat urgen untuk kita lakukan begitu ya. Dengan demikian kita perlu memunculkan ya sense of sensitivity of caring kita kepada community, ya, kepada masyarakat. Karena rupanya persoalan di masyarakat cukup besar. Dan tidak hanya sekedar karena persoalan yang cukup besar di masyarakat, tetapi secara syar'i, ya, kalau kita melihat pertimbangan-pertimbangan syar'i, ternyata ihtimam, perhatian, kepedulian, ya, kepada kondisi yang ada di sekitar itu memang diperintahkan begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana di dalam surat At-Taubah 71 ya, kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf ya. Itu tidak hanya pada laki-laki, ternyata perintah itu juga pada perempuan. Amar ma'ruf nahi mungkar hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang punya kepedulian ya. Tidak mungkin orang yang tidak punya kepedulian bisa melakukan ini. Karena membuat suatu aktivitas kebaikan, melarang orang melakukan suatu keburukan, itu butuh effort yang besar, dorongan yang tinggi dari dalam diri, karena ada satu masalah yang dia lihat dan dia peduli dengan itu, sehingga dia ada action begitu, ya. Dan ternyata utifillah, selain itu jelas-jelas menjadi perintah juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam banyak hadisnya bahkan juga dimaktubkan di dalam Al-Quran di dalam surat 9 ayat 128. Bagaimana sifat Rasulullah yang harus kita teladani? Ternyata beliau adalah sangat mudah berempati, ya. Berempati kepada penderitaan orang lain, kemudian juga senantiasa menginginkan ada kebaikan pada orang lain. Dia juga santun, pengasih, penyayang ya terhadap sesama mukmin. Nah, ini semua sifat-sifat itu muncul karena menggambarkan sebuah sifat kepedulian ya. Dan juga kalau kita lihat hadis Rasulullah yang diriwayat dari Huzaifah bin Yaman, beliau pernah menyampaikan bahwa siapa yang tidak ihtimam atau peduli terhadap urusan umat Islam, bukan golongan mereka. Sangat jelas tuntunan secara syar'i bagaimana kita diminta untuk berihtimam, untuk peduli. Dan ternyata juga karena kita setiap manusia adalah pemimpin, salah satu sifat yang harus ada pada pemimpin itu adalah apabila dia mampu melayani mereka atau sebagai khadim. Khadim hanya akan mungkin, sifat-sifat sebagai khadim akan muncul manakala kita punya kepedulian. Ya. Jadi secara syar'i sangat jelas tuntunan buat kita untuk berihtimam tidak dikecualikan baik itu ikhwan maupun akhwat. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih lanjut, utifillah, pertimbangan kemanusiaan, kenapa kita harus ihtimam? Saat ini persoalan manusia perlu dilihat secara komprehensif, karena manusia ada laki, ada perempuan. Ya. Itu perlu dilihat baik dari sudut laki-laki maupun sudut perempuan. Sehingga balancing di dalam menilai sesuatu, di dalam memberikan action, itu terjadi, begitu ya. Jadi sudut pandangnya harus dari kedua belah pihak. Ya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang sekarang ini mulai diminta untuk perempuan itu terlibat, ya.
Kebetulan Yasmina bekerja sama dengan Badan Pangan Dunia PBB, United Nations World Food Program, atau dengan Mercy Corps, atau dengan Plan Internasional, semua mensyaratkan dari program-program pemberdayaan yang dilakukan, itu minimal 50%-nya harus woman, harus perempuan. Ya. Sehingga di dalam mengambil keputusan nanti, kebutuhan perempuan itu bisa terakomodasi, gitu. Itu salah satunya. Dan ini juga sebagai salah satu pendorong beberapa persoalan harus diselesaikan secara bersama, begitu ya. Jadi tidak ada yang namanya dominasi, gitu ya. Kemudian juga beberapa hal persoalan spesifik itu membutuhkan sensitivitas gender, ya. Misalnya persoalan spesifik ya. Sebenarnya ini nggak hanya terjadi sekarang. Di masa Rasulullah pun, pada saat hal-hal yang sensitif perempuan, Rasulullah mungkin akan melimpahkan itu kepada Aisyah untuk menjawab. Ya, pernah ingat apa kasusnya? Ya, persoalan perempuan yang utama, haid. Ya, Rasulullah tidak menjawab. Tapi ilmunya dari Rasulullah begitu. Tapi sensitivitas untuk mengena jawaban itu kepada perempuan itu dibutuhkan juga masalah gender tadi, masalah perempuan. Begitu juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki perlu dijawab oleh laki-laki sendiri begitu. Ada kondisi-kondisi seperti itu, ya. Sehingga ini diperlukan juga. Nah, dengan pertimbangan itu maka kita sebagai muslimah perlu untuk terlibat di dalamnya. Kemudian juga yang perlu sangat diingat adalah bahwa perempuan itu sebagai pencetak generasi utama, ya. Karena dialah yang paling banyak berinteraksi dengan generasinya. Sehingga manakala perempuan ini tidak punya ihtimam terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di umat ini, apa yang akan kita berikan pada generasi kita? Ya. Apakah generasi yang kita buat, anak-anak kita nanti hanya kita kurung di rumah, dengan informasi yang sangat terbatas dari seorang ibu yang tidak pernah berihtimam dengan umat, maka akan sangat disayangkan. Karena itu membuat kekerdilan, ya, kekerdilan terhadap generasi kita. Ya, seorang ibu itu memang tuntutannya adalah nanti bagaimana dia meraup informasi yang sebanyak-banyaknya. Apalagi zaman sekarang, ya, globalisasi yang seperti ini, anak-anak itu cukup cepat mendapatkan informasi dari internet. Nah, kalau ibunya nggak pernah baca internet, ditanya anaknya seperti apa, nggak bisa jawab, begitu ya. Nah, ini butuh kepedulian, begitu ya. Jangan mentang-mentang kemudian seorang ibu harus memasak di dapur, tidak pernah juga care dengan dunia informasi. Itu diperlukan. Ya. Kemudian, selain itu, Tifila, pada kenyataannya saat ini, eksploitasi terhadap perempuan, baik yang jalurnya sayap kanan maupun sayap kiri, itu besar. Ya. Tahu sayap kanan apa? Sayap kanan itu yang mereka notabene mengatasnamakan Islam, ya, mengeksploitasi perempuan berlebihan. Itu ada, ya. Apakah eksploitasinya itu dari sisi hak-haknya yang betul-betul dikebiri, begitu ya? Itu kan ada. Atau yang mengatasnamakan Islam liberal dengan diobral seluas-luasnya. Itu kenyataannya ada seperti itu. Ya. Kalau yang sayap kiri jelas, ya, bagaimana proses-proses feminisme yang radikal, feminisme yang tidak, yang hanya mungkin sentimen gender itu terjadi, ini ada muncul di permukaan. Ya. Dan kemudian juga kondisi-kondisi kontemporer yang sekarang rupanya membutuhkan respon atau counter sosial yang harus kita buat dari para muslimah ini, ya. Jadi apa yang terjadi di permukaan ini tidak bisa kita serahkan, ya sudahlah biar ikhwannya saja yang menjawab atau orang lain yang menjawab, tidak. Itu adalah persoalan kita dan kita harus menjawab permasalahan-permasalahan itu dengan memberikan counter-counter yang tepat. Gitu. Untuk memberikan counter ini perlu ada muslimah yang care, yang peduli dengan persoalan-persoalan itu. Ini ada gambar yang saya coba tampilkan. Ini salah satu, mungkin pernah lihat? Siapa ini?
Ya, Yvonne ya. Yvonne itu salah satu wartawan dari Guardian ya, Guardian Post yang ada di Inggris. Kebetulan dia dikidnap oleh Taliban ya. Nah, setelah dikidnap malah dia masuk Islam. Tapi yang kami bersyukur adalah bahwa waktu kami di sana dia tidak berhenti puas dengan dia menjadi seorang muslim saja, dengan kalimat syahadat saja. Tidak seperti itu. Tapi dia mencoba memperjuangkan, menginformasikan kepada dunia bahwa Islam itu tidak seperti yang difahami orang-orang yang sempit selama ini melihat Islam, gitu ya. Bagaimana Islam memperlakukan perempuan, bagaimana perempuan diberi hak-haknya dan sebagainya itu dia perjuangkan, ya. Sehingga kalau ya dia dikata-katakan crazy, mad dan sebagainya itu muncul semua karena setelah dikidnap kok malah masuk Islam, gitu ya. Harusnya logikanya kan justru membenci ya, tapi ternyata dia tidak, malahan terakhir kami dengar dia mengirimkan anaknya itu ke Taliban untuk dididik gitu ya. Sampai seperti itu. Nah, itu satu sisi Yvonne dia punya kemampuan, capability intelektual, capability sosial yang bagus dan itu dia manfaatkan. Begitu ya. Satu sisi kalau kita lihat gambar yang di bawah, ini adalah ibu-ibu yang ada di Sukaraja. Kebetulan Yasmina punya program di sana untuk distribusi beras ya, 1 kilo 1.000. Satu keluarga itu dapat sekitar 5 kilo per minggu. Kita kirim ke sana sampai truk kami harus ngejomplang balik. Ternyata di Kabupaten Bogor masih ada desa yang seperti itu, yang tidak bisa ditempuh dengan jalur transportasi biasa begitu. Sehingga ini ibu-ibu ini harus mengangkut berasnya itu berjarak 2 kilo, berjalan kaki. Ya, pernah terbayangkan? Uhtifilah sangat enak di kampus, paling tinggal jalan kaki ya. Ini hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya, dia harus berjalan 2 kilo dulu. Gitu ya. Dan inilah kenyataannya ya. Kenyataan yang kita lihat betapa masalah-masalah kemanusiaan itu cukup besar ada di lingkungan kita. Kemudian ini saya coba browse di beberapa internet. Ini adalah permasalahan violence yang terjadi pada perempuan yang itu membutuhkan sensitivitas gender. Termasuk nanti keterlibatan para laki-laki untuk menyelesaikan persoalan ini. Ada berapa? 16 violence yang terjadi pada perempuan. Mulai dari sexual violence, prenatal sex selection, dan seterusnya. Ya. Belum lagi seorang ibu yang melahirkan meninggal. Ya. Di sini dibilang 529.000 meninggal setiap tahunnya. Ya. Itu data yang kasar. Kalau Uhti mau melihat di Kabupaten Bogor itu masih mengenaskan. Ya, nanti saya akan beberapa sedikit data di Kabupaten Bogor. Ya. Belum lagi uhtifilah persoalan-persoalan politik, kriminal yang di Bogor ini cukup ramai, trafficking dan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin trafficking kemarin ketahuannya di televisi itu baru sebagian kecil kalau kita mau tahu, ya. Belum lagi persoalan pendidikan, ya. Rupanya pendidikan itu tidak selesai dengan pendidikan tidak membayar, begitu ya. Dengan pendidikan murah selesai. Karena beberapa kasus yang kami temukan di lapangan di Kabupaten Bogor saja itu 40 kecamatan. Ya, jangan dibandingkan dengan Kota Bogor ya. Kota Bogor itu cuma 6 kecamatan saja, ya. Kabupaten itu 40 dengan desanya 40.000 desa. Jadi kalau Uhti mau gerak jalan boleh deh keliling Kabupaten Bogor, mantap gitu ya. Saya pernah dari Kota Bogor menuju ke ujung Kabupaten Bogor di daerah Caryo tuh, yang sudah mau perbatasan Sukabumi Cianjur, itu kami butuh waktu 5 jam. Jadi lebih dekat ke Bandung daripada ke Caryo begitu. Nah, ini large area ini ya tentunya akan menghasilkan persoalan yang cukup tinggi gitu. Dan wajar kalau kemudian ada 16 poin gender based violence ini terjadi. Karena memang seperti itulah ya, cukup luasnya kondisi.
Ini untuk HIV, ya. HIV yang tercatat, ternyata half of the 40 million adults living with HIV. Ya. Bisa dibayangkan 40 juta orang. Dan di Indonesia juga saya lihat statistiknya meningkat terus, begitu. Dan ternyata sebagian besar dari mereka adalah perempuan, begitu. Ya. Sehingga kita tidak bisa lagi menutup mata. Mudah-mudahan bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Hashimi. Ya. Beliau mengatakan bahwa wanita muslimah satu-satunya wanita yang sanggup menerangi dunia wanita modern. Dan seterusnya, karena dia punya sumber pemikiran yang murni, dan kepribadiannya telah dibentuk oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan seperti itu. Gitu, ya. Dan ini untuk bisa seperti itu, tidak bisa tinggal diam, hanya dengan belajar, tidak cukup. Berarti. Tapi kita harus melek mata kita, sekeliling kita harus kita lihat, kepedulian kita harus kita munculkan. Ya. Ini statistik KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang sekarang kita sedang hadapi. Terus meningkat. Ini hanya yang tercatat, ya. Ini hanya yang tercatat. Yang tidak tercatat banyak, karena kadang-kadang kekerasan dalam rumah tangga itu hal yang sensitif. Tidak berani seorang istri melaporkan kepada polisi, atau anak melaporkan orang tuanya, atau khadimah melaporkan kepada yang berwajib. Itu belum tentu berani, begitu ya. Atau suami yang dikerasi istri juga banyak, ya. Jadi KDRT itu tidak hanya masalah perempuan, ini masalah keluarga. Ya, pada kenyataannya kita temukan juga persoalan-persoalan laki-laki takut istri itu ada, ya, itu real gitu. Nah, ini persoalan di Kabupaten Bogor. Tahu IPM? Indeks Pembangunan Manusia. Itu hanya salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan yang ada di suatu wilayah. IPM di Kabupaten Bogor baru mencapai 68. Itu adalah penilaian rata-rata dari seluruhnya. Yang perlu kita lihat angka rata-rata lama sekolah. Di sini tahun 2005 itu 6,32. Maksudnya apa tuh? Artinya anak-anak kita itu atau masyarakat Kabupaten Bogor ini secara umum bersekolahnya hanya 6 tahun lebih 32 hari ya. Atau 6,3 tahun lah. 6,3 tahun. Berarti kali 12 kan? Seperti itu. Berarti lulus SD, masuk SMP sebentar drop out. Gitu. Itu kondisi real kita. Padahal pencanangan pendidikan pendidikan dasar itu 9 tahun. Ya, dan itu sudah dicanangkan berapa tahun yang lalu? Sudah ada 10 tahun ya. Belum juga Kabupaten Bogor mencapai, padahal Kabupaten Bogor itu daerah bordernya Jakarta. Jadi ironis begitu. Ya. Dan ternyata tadi malam saya baca statistik terbaru. Di sisi lain, pengangguran banyak terjadi justru dari kalangan perguruan tinggi. Jadi lulusan perguruan tinggi itu banyak yang nganggur. Mudah-mudahan tidak yang dari IPB ya, insyaallah. Ya, itu fakta begitu ya, yang harus kita lihat, yang menjadi concern kita bersama. Ini hanya gambar-gambar. Ini adalah violence-nya yang ada di keluarga, KDRT. Seperti ini, kalau ini violence seksual ya. Ini sampai anak seperti ini. Yang ini adalah gizi buruk ya, malnutrition. Dulu Yasmina itu bisa berkenalan dengan UNWFP tahun 99 gara-gara di Kabupaten Bogor itu dikenal sebagai daerah yang gizi buruknya tinggi, walaupun di situ ada IPB. Begitu. Ya, ternyata mahasiswanya juga banyak yang kena gizi buruk ya. Ini bisa dilihat. Kalau anak seperti ini, dia bisa apa?
Ya, tinggal tulang semua. Belum lagi pendidikan yang tadi, pendidikan dasar yang tidak terjamin, akhirnya umur segini pun masih harus berkeliaran di jalan. Dan sekarang, kebetulan Yasmina pernah menangani anak-anak jalanan, kita punya sekitar 30 anak jalanan. Begitu kita didik di asrama kita, yang berhasil hanya 5 orang. Sulit sekali. Begitu lamanya mereka di jalanan, attitude-nya sudah berubah. Ya, sehingga begitu kita masukkan pada proses-proses yang normal, mereka sulit untuk menerima. Nah, bayangkan kalau Uhti mau menghitung saja, ya, di jalanan di kota Bogor itu, berapa anak-anak yang semacam ini. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Apakah generasi kita akan seperti itu? Begitu. Ya, itu mengenaskan sekali kalau kita melihat kasus sosial. Belum lagi perdagangan dan sebagainya yang nampaknya di Kabupaten Bogor khususnya atau di Indonesia secara umum kaki lima masih banyak. Ya. Di satu sisi itu menggairahkan perekonomian masyarakat kecil. Di sisi lain waktu kita untuk berjalan menjadi berkurang karena macet. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sedang kita hadapi saat ini. Sehingga utifillah persoalan-persoalan itu baik kita secara syar'i maupun pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan tadi mudah-mudahan sedikit bisa menggugah ya sense atau sensitivity kita untuk peduli terhadap umat ini ya. Dan kepedulian terhadap umat bisa kita garap melalui banyak bidang ya. Ipolek Sosbud Hankam itu semua bisa. Ideologi yang berkembang di masyarakat Indonesia bukan tanpa permasalahan. Itu cukup banyak. Nggak usah Indonesia lah, Kabupaten Bogor. Berapa banyak orang yang sudah mengerti Islam dengan baik. Ya, itu saja menjadi PR besar buat kita. Kondisi politik kita. Ya, mulai dari person politikusnya, sistem perpolitikan. Ya, apakah itu sudah mencapai taraf yang baik? Masih jauh, ya. Alhamdulillah KPK bisa membuktikan ya salah satunya. Mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk perbaikan di kemudian hari itu. Sosial budaya sangat nampak, ya. Kemudian ekonomi jelas. Hankam, pertahanan keamanan, ya. Kalau Uhti yang tinggal di border-border biasanya merasakan ini begitu. Nah, kemudian kepedulian kita Uhtifillah bisa kita munculkan dengan berbagai bentuk sebenarnya ya. Paling tidak apakah dengan advokasi, dengan kita memberikan pelayanan, kita melakukan pemberdayaan pada semua bidang, ya. Tergantung biasanya kalau kita ingin concern pada satu bidang nggak masalah, ya. Tapi juga jangan kita membatasi pada bidang tertentu kalau memang kita punya kemampuan untuk menangani bidang yang lain. Karena kepedulian kita itu sebenarnya gini, untuk seseorang itu bisa menjadi expert, itu memang perlu diawali dari kepedulian, ya. Kemudian dengan kepedulian yang terus-menerus, ya. Istiqomah begitu ya, itminan di situ, mudah-mudahan itu akan menghasilkan karya-karya yang terbaik begitu ya. Dan pelakunya Uhtifillah untuk Uhti bisa mengekspresikan kepedulian Uhti begitu ya. Yang paling rendah itu kan hati. Ya kan? Ekspresi hati kita. Jangan sampai di hati pun kita tidak pernah peduli begitu. A'udzubillah min dzalik kalau ada yang seperti ini. Ya. Karena kalau di hati kita pun tidak ada sedikit pun kepedulian itu muncul, maka perlu kita pertanyakan, masih hidup apa enggak saya ini begitu, ya. Karena itu yang paling rendah adalah hati kita. Ya, dan mudah-mudahan walaupun posisi hati ini paling rendah, sekaligus dia yang akan memperkuat kita. Pada saat ada goncangan-goncangan yang mempengaruhi kepedulian kita, selama hati kita itu masih peduli, insya Allah itu akan ada kemungkinan untuk berlanjut gitu ya.
Karena orang peduli itu bukan tanpa cobaan ya. Justru orang yang peduli itu penuh dengan onak dan duri untuk melakukannya. Nah, kalau kita bisa melalui oralnya, bisa melalui oral kita dengan bicara, pergunakan itu. Bisa mengekspresikan lewat tulisan, buat tulisan. Bisa mengekspresikan dengan kita pandai mendengar, buatlah mendengar. Gitu ya. Orang didengar dengan baik itu pun sudah sebuah kenikmatan gitu ya. Sedekah, orang yang mendengarkan dengan baik itu sedekah buat orang yang bicara gitu ya. Terus juga tentunya karena kita apalagi usifilah yang di IPB diberi kemampuan oleh Allah lebih ya. Lebih dari sisi paling tidak kapabilitas IPB sendiri lebih daripada universitas yang lain. Intelektualitas UFTI lebih dibanding yang lain. Kesempatan di sini sangat terbuka dan sebagainya. Itu semua adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tidak cukup rupanya kita peduli hanya dengan bicara, hanya dengan mendengar, hanya dengan hati. Tapi butuh langkah konkret gitu. Karena saya yakin dengan intelektualitas yang standar UFTI ini itu sangat bisa untuk melakukan hal-hal yang lebih dari hanya sekedar mendengar. Gitu. Ya. Dan yang utama adalah perilaku kita harus kita tunjukkan. Perilaku yang peduli itu akan bisa memberikan contoh kepada orang lain untuk ikutan peduli. Ya. Tetapi kalau kita gayanya cuek saja, mau ada apa cuek, itu pun menjadi contoh bagi orang lain untuk ikutan cuek. Yang IPB saja cuek. Ya, ngapain saya yang di swasta begitu ya, ikut-ikutan begitu. Nah itu bisa menjadi bumerang nantinya. Nah, utifillah, ini adalah model-model bagaimana kita nantinya bisa berihtimam. Untuk orang itu berihtimam itu butuh pengorbanan, ya. Di sini mulai dari waktu kita korbankan, ya. Kemudian juga apa? Mungkin dana, mungkin juga tenaga kita, ya. Nah, itu semua perlu kita manage dengan baik sehingga jangan sampai kemudian juga kepedulian kita menjadi kebablasan mengikuti orang-orang lain yang peduli tetapi tanpa rambu-rambu syar'i, gitu. Ya. Ini yang penting. Memang saya akui dalam beberapa hal kepedulian sosial, ya, orang-orang yang non-muslim itu juga besar. Ya, itu juga besar. Mereka tentunya punya agenda di balik itu. Nah, kita jangan kalah gitu, ya. Satu cerita tahun 2004 pulang saya dari Eropa, itu saya disodori oleh seorang akhwat sebuah informasi yang cukup mengejutkan. Jadi ada dana untuk pengembangan pertanian organik, ya. Itu dana itu dari Swiss. Dan dana itu dikucurkan kepada siapa saja yang concern, yang peduli terhadap pertanian organik. Ternyata ukhtifillah, siapa yang mengambil dana itu? Di Bogor itu yang mengambil adalah Agato. Ya, Romo Agato. Tahu? Dia pusatnya di Cisarua. Tidak salah Romo ini ngambil kan? Itu dana untuk siapa saja. Hanya memang pertanyaan besar saya adalah, kenapa tidak ada orang muslim yang mengambil itu? Begitu saya usut-usut ke Departemen Pertanian, dari lembaga-lembaga sertifikasi yang ada di Departemen Pertanian, yang notabene muslim, hanya 2 dari 80. Ya, what's wrong with Muslim begitu, ya kan? Ini menunjukkan betapa kita kurang peduli dengan
persoalan-persoalan itu. Mungkin itu satu. Atau kedua, kita tidak punya informasi. Berarti kita memang tidak peduli dengan informasi begitu. Itu satu contoh saja. Lions Club itu ngambil dari mana dananya? Kenapa tidak kita yang ngambil? Ya. Kenapa kemudian kami dulu membuat Yasmina itu tahun 96, begitu lulus dari IPB saya tahun 90 lulus S1, 2 tahun saya magang di IPB, saya menikah, punya anak, terus saya mikir, kalau saya bergerak sendiri, rupa-rupanya tidak cukup. Ada dorongan keinginan untuk melihat kondisi itu ya, untuk berbuat sesuatu. Akhirnya kita membuat kelompok lah, sekitar 4 orang, ibu-ibu semua, ibu-ibu muda, akhirnya membentuk Yasmina itu. Jadi apalagi ukhti yang masih single ya, itu harus lebih. Kalau ibu-ibu bisa, yang single harus lebih bisa begitu. Nah, itu yang mendorong kami untuk membuat itu dan bekerja sama dengan badan internasional karena banyak dana-dana internasional berseliweran di Indonesia. Dan itu yang banyak memanfaatkan adalah ya mereka. Kenapa kita tidak? Gitu. Sehingga jangan kemudian kita menyalahkan mereka. Kalau misalnya terjadi pemurtatan besar-besaran di Indonesia ini. Ya, karena salah kita sendiri tidak segera mengambil dana-dana semacam itu. Itu sih. Jadi di sini kita perlu lebih jeli ya untuk melihat kondisi real itu. Dan insya Allah itu akan membuat kita semakin banyak yang kita terjuni di bidang community ini, akan membuat kita semakin wise, ya, semakin bijak untuk membuat keputusan, ya, untuk menimbang, paling tidak inilah, menyaring kata-kata, mengeluarkan kalimat, begitu. Semakin kita banyak bergaul dengan orang, ya, yang orang itu bermacam-macam, jangan hanya dengan orang-orang IPB saja, ya. Makanya saya sering ke teman-teman, kalau ingin melihat kualitas mahasiswa IPB, harusnya tingkat 4 itu sudah dikirim ke masyarakat. Begitu keluar, mudah-mudahan sudah akan siap menghadapi masyarakat. Gitu ya. Sekarang dari tingkat 1 sampai tingkat 4 masih di dalam kampus. Sehingga memang orientasinya ke kampusannya sangat besar. Kampus itu masih bayang-bayang, belum real itu, belum kehidupan yang real itu. Masih kamuflase, ya. Kalau mau real, terjun betul di masyarakat, di sanalah memang kehidupan yang sebenarnya akan kita hadapi, gitu. Ya. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan berkaitan dengan kepedulian ini. Kalau ditanya bagaimana supaya bisa peduli itu muncul, tinggal mengingat saja secara syar'i kita punya pertimbangan dan secara kemanusiaan fakta ada di depan kita. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa terdorong untuk menangani hal semacam itu. Jadi kalau kita masih berdiam diri dengan fakta yang ada maupun landasan syar'i yang sudah jelas, mungkin kita perlu bertanya ada apa begitu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Ibu ya. Subhanallah tadi ya pemaparan mengenai kondisi muslimah dan kenapa sih kita harus akhirnya ihtimam atau peduli terhadap kondisi tersebut. Maka saudaraku jadi teringat gitu ya. Menurut Dr. Ahmad 2008 agenda itikaf itu adalah evaluasi gitu. Maka semoga tadi apa yang dipaparkan itu menjadi sarana evaluasi kita sejauh mana kita sudah peduli gitu terhadap kondisi saudara kita sama muslim, saudara kita sama muslimah seperti itu. Dan berangkat dari situ gitu ya, mungkin dari teman-teman sudah mulai ada mau diskusi sesuatu gitu kan tentang apa yang harus dilakukan atau sudah mulai merancang sesuatu tapi masih bingung mau lanjutannya gitu kan. Ya dipersilakan kepada Ukhti Fillah untuk bertanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pembahasannya cukup menarik dan saya sangat tertarik sekali. Kemudian ya terkait dengan kepedulian sosial,
Terus saya bersama teman-teman sedang memang merancang hal itu gitu. Dan sudah berjalan gitu, hanya saja bukan hanya saja sih, ya mungkin saya ingin belajar dari Yasmina gitu ya, bagaimana ibu ketika membentuk Yasmina itu dari awal kemudian sampai akhirnya menjadi berkembang besar. Nah, saya yakin di situ banyak sekali ujian-ujian dan cobaan-cobaan dan mungkin yang lain-lainnya gitu. Nah, saya hanya ingin mengambil pelajaran bagaimana bisa istrinya itu memanage sesuatu yang sudah kita rancang dari awal, yang sudah berjalan gitu dan harus tetap bertahan dan kalau bisa sampai bagus seperti itu. Nah, bisa nggak Ibu menceritakan gitu ya, misalnya pengelolaan dan lain-lainnya gitu seperti itu dan terkait itu tadi. Itu saja mungkin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan yang menarik waktu datang ke Pekan Tarbiyah beberapa waktu lalu. Ustazah ketua siapa ya? Lupa. Pokoknya pembicaranya mengungkapkan satu hal yang cukup menghentak bagi saya pribadi gitu ya. Jika kita bisa mengangkat 100 ember tapi kita hanya mengangkat satu ember, itu adalah zalim gitu. Seperti itu. Tapi pertanyaan bukannya itu, Bu. Pertanyaannya, gimana agar kita dapat mengetahui atau mengukur potensi kita sebagai muslimah agar tadi dapat optimal dan tidak melanggar rambu-rambu syar'i, terutama dalam hal kepedulian terhadap masyarakat seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menceritakan kegelisahan saya, mudah-mudahan saya rasa sebenarnya banyak yang merasakan dan saya pikir forum di sini cukup tepat karena teman-teman di sini rata-rata tingkat akhir. Iya, yang mungkin baru saja saya mengalami begitu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah kepedulian kita terhadap masalah perempuan, ada ungkapan yang mengatakan kita tidak akan bisa memberi kalau kita tidak punya apa-apa begitu. Yang pertama kita tahu begitu. Ya, pertama kita tahu masalah dan saya gelisah ketika melihat ada masalah itu. Kemarin belum lama ini, seminggu kemarin lah saya ketemu Mbak Azimah mungkin dari NTP begitu tentang masalah pornografi, gitu, sampai sekarang belum kelar. Kemudian bulan kemarin juga ikutan dasar resihan muslimah nasional di daerah Universitas Jakarta, dari Jakarta lah itu. Di sana menceritakan masalah, misalkan di teman-teman Kalbar menceritakan masalah woman trafficking yang begitu tinggi di daerah border gitu ya, daerah-daerah perbatasan. Atau teman-teman dari Indramayu menyampaikan masalah TKW gitu yang sampai-sampai gitu yang suaminya bergilir. Jadi istrinya pertama udah TKW, istrinya balik, istri kedua yang dikirim begitu. Yang pokoknya sangat memprihatinkan sekali begitu. Nah, itu masalah yang mungkin sangat banyak sekali yang bikin kita gelisah begitu. Cuma ternyata yang namanya perempuan itu kan, Bu Anir sempat mengatakan seperti ini, ukti bahwa perempuan itu siklus terpanjangnya saat setelah menikah. Saya rasa memang betul begitu. Karena teman-teman di sini juga tingkat akhir sudah ada yang menikah, sudah ada yang sudah menikah begitu. Artinya tadi Ibu sudah mengatakan bahwa dunia kampus adalah kamu plase begitu. Saya merasakan sekali ketika saya sudah menggenapkan dini ini begitu ya. Bahwa ketika kita setelah kita menikah ada tuntutan bahwa kita harus memenuhi kebutuhan keluarga dulu begitu. Karena ada fungsi peran utama kita pencetak generasi gitu. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa kegelisahan masalah umat begitu banyak begitu. Lantas apa yang kita bisa kita lakukan sementara mungkin kita pun harus membenahi keluarga kita dulu begitu. Kemarin saya di sebuah forum di ibu-ibu di Cibinong gitu di sana. Orang Cibinong sekarang. Ibu-ibu di sana cerita, ada yang mungkin jadi dokter begitu di sana itu ibu-ibu itu, ada yang ngajar macam-macam lah gitu. Jam terbangnya cukup tinggi. Kegelisahan mereka adalah mereka bermain di ranah luar tapi ternyata rumah mereka tidak terbenahi. Mereka mulai gelisah dengan anak-anak kelas 3 SD, anak mereka yang mulai susah diajak disuruh sholat, gitu, mulai bandel dan sebagainya. Itu adalah masalah internal begitu. Dan saya pikir luar biasa kalau seorang ibu dia aktif di luar gitu. Beres di dalam tapi di luar juga luar biasa. Itu saya ingin bertanya, bagaimana caranya seperti itu? Saya pikir tidak banyak orang-orang yang seperti itu begitu. Kegelisahan berikutnya hari Minggu kemarin saya
ada pertemuan mahasiswa se-Jawa Barat, walaupun sudah bahkan mahasiswa, gitu. Di sana komentar teman saya ketika melihat saya dalam keadaan hamil begitu. Kemudian beliau mengatakan seperti ini. Posisi perempuan paling lemah adalah ketika hamil, dan saya paling benci itu. Akhwat tersebut ngomong seperti itu. Suasananya kondisi memprihatinkan, dan ternyata bukan hanya satu tapi banyak akhwat-akhwat. Kemarin ketika di Bandung saya sharing dengan mereka, kondisi paling perempuan yang paling lemah adalah hamil. Maka saya benci itu, kondisi itu. Dan yang menyebabkan perempuan hamil adalah menikah. Maka saya benci menikah. Atau bahkan dalam tanda kutip, ini menikah itu mengungkung saya, menyebabkan saya susah berbuat untuk umat ini begitu. Itu di satu sisi seperti itu. Di sisi lain ketika kita pun sudah misalkan melaksanakan itu susah begitu. Teman-teman mungkin di kampus ada wajihah banyak gitu. Ya, tadi mengatakan kalau sudah di masyarakat tidak semua sarana kita miliki gitu. Ketika ada masalah A, B, C, D, F, G, H sampai Z begitu, apa yang harus kita lakukan? Lewat mana saya berbuat seperti itu? Karena pun tidak semua juga ibu-ibu memiliki hal seperti itu. Itu mungkin kegelisahan yang ya saya rasa mudah-mudahan bukan hanya saja saya yang ngalamin begitu. Mudah-mudahan yang lain pun mengalami. Biasa aja. Luar biasa kalau setelah ya karena saya merasakan siklus itu fitrah di dalam perempuan dan bagaimana untuk mensiasati itu begitu ya. Kita tetap berbuat untuk umat, keluarga kita tidak terlantar gitu. Karena ya mudah-mudahan beres semuanya gitu. Insyaallah itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diulang? Subhanallah ya tadi dari pertanyaan saja sudah semakin membuka mata, telinga dan hati kita gitu kan. Ya, tadi pertanyaan pertama ya mulai dari seluk-beluk tentang Yasmina dan mudah-mudahan bisa belajar dari sana. Kemudian bagaimana mengenali potensi kita Bu, sehingga ketika kita memang sanggup mengangkat 100 ember air itu kita benar-benar melakukannya gitu kan. Mengangkat 100 ember air itu. Kemudian tadi kegelisahan seorang ibu muda kita tentang ya itu semua karena motivasinya ingin beres di dalam dan beres di luar juga seperti itu. Mungkin langsung saja dijawab Ibu, terima kasih sebelumnya. Baik, Ustifillah, alhamdulillah. Berarti itu sudah satu poin Ustif peduli gitu ya. Ini sudah peduli sekarang. Alhamdulillah. Dan tinggal bagaimana kita mengupgrade kepedulian yang ada itu menjadi sebuah karya nyata gitu ya. Berkenaan dengan Yasmina, ya memang dulu Yasmina diawali dengan ya, gelisah itu memang, makanya kita perlu gelisah ya. Asal jangan gelisah terus gitu kan. Ya. Ada kemudian perlu diselesaikan kegelisahan itu. Nah, kami waktu itu mencoba, ibu-ibu muda juga mungkin sama lah, saya masih punya anak 1 waktu itu. Teman-teman lain juga ada yang 1, ada yang 2 begitu. Menyelesaikan kegelisahan itu dengan sebenarnya kita secara pribadi sudah bergerak masing-masing. Cuman kita berpikir kalau saya bergerak sendiri kayaknya tadi rasa-rasanya yang 100 ember itu sebenarnya bisa diangkat. Tetapi kalau saya sendiri paling punya 2 tangan kan, paling cuma 2 ember. Gitu. Ya. Sehingga artinya gini, secara pemikiran saya sebenarnya bisa mengangkat 100 ember. Tetapi secara fisik saya tidak bisa mengangkat itu karena tangan saya cuma 2. Nah, bagaimana supaya 100 ember itu bisa terangkat? Kemudian kita bikin kelompok. Kalau kelompok 1 orang mengajak orang lain, multi level marketing, akhirnya dapatlah 100 ember itu terangkat begitu ya. Itu tadi, kita prinsipnya seperti itu ya. Terus kemudian kalau 1 orang paling dana saya berapa sih? Apalagi gaji dosen waktu itu cuma berapa? Sekarang pun juga cuma berapa begitu kan? Kalau mau menyelesaikan umat dengan gaji yang kita punya nggak akan cukup, nggak ada apa-apanya, bahkan mungkin untuk mencukupi kebutuhan di dalam pun ya dengan biaya pendidikan seperti ini, bahan bakar meningkat dan sebagainya, kita bertanya besar. Tetapi kita harus banyak belajar dari salah satu sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, yang doanya selalu dikabulkan kata Rasulullah. Siapa itu? Qais ya, Qais siapa begitu saya lupa. Beliau ini tinggalnya jauh.
jauh tidak di Mekah, ya. Tapi Rasulullah selalu menyampaikan kepada sahabat, kalau kamu ingin doanya dikabulkan, mintalah didoakan oleh si Qais itu. Ya, akhirnya suatu saat begitu Rasulullah sudah meninggal, Umar bin Khattab ya mencoba mencari si fulan ini. Nah, di suatu daerah gitu ya. Dia bertanya-tanya, pernah nggak kenal nama begini dan seterusnya. Ternyata nggak ada yang kenal. Sampai akhirnya Umar bin Khattab bisa bertanya sendiri kepada yang bersangkutan gitu. Ya. Dan yang bersangkutan ini sedang apa? Sedang mengais makanan di sampah. Ya, tempat sampah. Kemudian Rasulullah Umar bin Khattab menyampaikan maksudnya dan menyampaikan berita dari Rasulullah. Qais mengatakan, sudah kamu perlunya apa? Kalau memang minta didoakan, saya doakan sekarang gitu ya. Setelah itu pergilah, gitu kata Qais. Kemudian Umar bin Khattab melihat kehidupan Qais yang seperti itu ya, mengais makanan. Umar bin Khattab ingin mengangkat dengan memberikan fasilitas ekonomi dan sebagainya. Tapi jawaban Qais, kalau toh saya mengais seperti ini tidak untuk saya makan, tetapi ini juga saya berikan kepada orang lain. Artinya apa? Dalam kondisi apapun dia miskin dari sisi harta, tapi dia sebenarnya kaya hati. Orang kalau kaya hati itu pasti punya banyak kreativitas untuk dia bisa kepada orang lain. Gitu. Ya, makanya jangan terlalu khawatir Uhti dengan perekonomian yang kita punya. Ya, kadang-kadang dengan desakan ekonomi yang kita punya itu justru membuat kreativitas tersendiri. Mungkin orang kaya tidak pernah merasakan tidak pernah merasakan penderitaan orang yang pas-pasan begitu. Mungkin itu justru munculnya dari orang-orang yang sama-sama. Tetapi juga berarti tidak menutup kemungkinan yang kaya bisa merasakan itu. Artinya, insya Allah bahwa ihtimam terhadap kondisi sosial, ipoleksos budhankam itu tidak harus kita salah satu standarnya ekonomi mapan. Tidak harus seperti itu. Tetapi yang dipentingkan adalah kemampuan kita untuk memikirkan. Itu yang paling utama. Ya. Pemikiran-pemikiran ada di otak kita inilah. Kemudian kita akan bisa meng-create sesuatu untuk menyelesaikan persoalan itu. Begitu. Dan jangan pernah pikir semua persoalan diselesaikan sendiri. Jangan. Ya, itu kita bisa frustration. Kita bisa frustasi. Ya. Justru kita mengajak orang lain sama-sama menyelesaikan persoalan itu. Itu insya Allah akan sangat membantu. Nah, satu pemikiran kenapa Yasmina dibentuk. Begitu ya. Kita di situ gabungan banyak orang. Yang masing-masing punya pemikiran yang insya Allah kreativitas masing-masing itu, kalau kita manage dengan baik, itu akan menjadi potensi yang besar. Gitu ya. Jadi kalau tadi satu orang berpikir, oh saya bisa mengangkat 100, ya, karena ini 4 orang menjadi 400, malah lebih besar lagi kan? Ya, secara fisik masing-masing cuma 2. Pikirannya menjadi 100. Ditambah 4 orang yang berpikir menjadi 400. Itu aja yang ya. Terus Yasmina nggak punya uang, Uhti. Awal-awal kita itu keluar dari kocek sendiri. Tapi kemudian kita berpikir, nyelesain umat nggak bisa dari kocek sendiri. Ya. Kocek orang lain harus kita tarik, gitu. Kalau perlu baik itu muslim maupun non muslim harus kita ambil, begitu ya, untuk menyelesaikan persoalan umat ini. Makanya kemudian kita sangat eager, sangat terdorong untuk mencari pendanaan itu, ya, di dunia internasional kita cari. Alhamdulillah tadi kami baru dapat informasi, Yasmina sudah di-approval untuk mendapatkan 2.6 million US dollar dari Saudi Aramco. Untuk bisa meyakinkan pihak, jadi kebetulan kami beberapa lembaga internasional kami dekati, itu ada pola yang sangat berbeda antara lembaga-lembaga Eropa, Amerika dengan Timur Tengah. Itu sangat berbeda. Nah, dengan perbedaan mereka saja menuntut kepada kami di Yasmina untuk berkreasi lagi. Bagaimana meyakinkan mereka untuk bisa memberikan pendanaan itu. Ya.
Nanti itu ceritanya khusus. Sebenarnya kalau mau set up NGO, saya ada satu materi khusus itu. Jadi bagaimana meyakinkan pihak donor, ya? Bagaimana kita membuat laporan dengan baik, bagaimana menyiapkan proposal dengan baik. Itu ada sebenarnya, ada materi khusus tentang itu. Nanti kalau Uhti suatu saat perlu ada file-filenya. Tapi ada satu hal yang tadi untuk membuat kenapa Yasmina itu kita bikin, dan sebenarnya baru kita sadari sekarang sih bahwa ada keistimewaan di situ. Yasmina itu NGO ya, non-government organization. Nah ternyata setelah kita pelajari, dan ini kemarin saya presentasikan di orang-orang Korea Utara. Jadi Korea Utara itu kan negara sosialis, nggak ada itu NGO, ya, nggak ada NGO. Jadi begitu ngelihat Indonesia NGO banget, kaget mereka. Gitu. Tapi kita presentasikan, mereka cukup appreciate begitu ya. Nah rupanya artinya gini, kalau Uhti ingin peduli dan ingin mewujudkan kepedulian itu dalam bentuk NGO nggak masalah, ya. Ada beberapa kelebihan dengan NGO itu, salah satunya karena independensinya dia itu, ya independensinya ini, itu bisa diakui oleh manusia atau community dunia secara umum. Ya, dia tidak dicap sebagai pengekor pemerintah atau dia afiliasi dengan politik tertentu. Nah, dia cap-cap itu menjadi hilang karena status dia sebagai NGO. Begitu, makanya kenapa kemarin Yasmina kemudian memilih posisi itu, gitu ya. Dan Uhti bilang pada saat pengakuan dunia ini ada, ya itu menjadi kesempatan yang besar buat kita, ya, untuk dakwah extension. Kita perluas dakwah kita. Kami dengan UNWFP itu sejak tahun 99 lah, 2000 awal mulai sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya. Dari 200-an NGO tinggal protol tinggal mungkin sekitar belasan lah untuk Jabodetabek ya. Kemudian Yasmina sekarang sudah diminta untuk ke NTB untuk menggarap daerah sana. Nah, kalau orang yang di NGO itu punya prinsip bahwa dia peduli terhadap perkembangan tidak hanya sekedar nutrisi, tidak hanya sekedar ekonomi, tapi juga ideologi, maka orang yang di situ akan sangat bermanfaat. Begitu kita implementasi program ke lapangan, yang kita lakukan adalah bukan sekedar ngasih nutrisi, tapi kita kumpulin ibu-ibunya, kita beri pengajian di situ. Sehingga ada multiple effect tadi. Dan itu yang kita selalu coba garap. Sehingga waktu tahun 2000 sampai 2005 awal, kita punya 40.000 KK se-Jabodetabek untuk menerima program beras murah. Ya, kakak, satu kakak itu 4 orang rata-rata, tinggal dihitung, ya. Dan kemudian itu kita hubungkan dengan teman-teman yang di daerah-daerah. Ini Yasmina punya program begini, silahkan ditindaklanjuti dengan program-program dakwah tadi. Ya, itu salah satunya. Ya. Selain itu juga dengan NGO itu kita bisa Islamic Value Implementation, ya. Kita ingin mengeluarkan betul, mengimplementasikan betul nilai-nilai Islam yang sangat agung itu. Uhti bilang, Islam menjadi rahmatan lil alamin itu tidak cukup Al-Quran yang ada di situ, maksudnya hanya kitabnya itu, nggak bisa. Tidak cukup dengan kitab hadis Bukhari Muslim yang ada di rak buku, nggak bisa seperti itu. Tapi itu semua harus dikomunikasikan ke masyarakat, iya kan? Baik dalam tingkah laku kita maupun oral kita maupun mungkin tulisan kita. Supaya nanti Islam itu tidak mengawang-awang begitu loh. Bahwa Islam itu sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan bentuk-bentuk kepedulian itu menjadi wilayah bagi kita mengimplementasikan bahwa orang yang berkerudung seperti ini sebenarnya bisa bergerak di lapangan. Gitu loh. Itu paling tidak seperti itu. Ya, bahwa orang yang berkerudung seperti ini ternyata ilmu terpakai di lapangan. Itu sudah membuat citra, ya, sehingga Islam bukan sesuatu yang diawang-awang. Tetapi manakala kita tidak pernah mengkomunikasikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis itu di dalam kehidupan sehari-hari mereka, ya sudah, nonsen. Islam rahmatan lil alamin, ya, karena belum terlihat implementasinya. Dan banyak lagi faktor-faktor keuntungan pada saat kita memang mewujudkan kepedulian kita itu dalam aktivitas, gitu ya.
Itu salah satunya. Nah, mungkin khusus untuk bagaimana men-set up NGO ini supaya established, begitu ya. Saya yakin Utifila sudah pada punya yayasan atau lembaga. Yang susah itu sebenarnya merawatnya. Ya, kalau bikin mah gampang, apalagi sekarang ke notaris hanya bayar berapa tuh? 500.000 ya. Ke Depbukam sekitar 2 juta. Gampang sekali bikin. Tapi merawatnya itu yang repot, ya. Dan Yasmina bisa seperti sekarang bukan pekerjaan mudah. Itu dari 9 tahun kami buat. Alhamdulillah sekarang udah gedung 3 berdiri, kan? Itu semua ibu-ibu sih. Yang ini ya, yang BPH-nya ya, ibu-ibu. Kalau stafnya di lapangan khusus untuk yang menangani sebagainya banyak laki-laki, gitu ya. Ini beberapa gambaran yang Yasmina yang kami kerjakan. Ya, seperti inilah. Ngurusin air bersih, ya. Kita kerjasama selain dengan UNWFP juga dengan local government, dengan corporate, ya, dengan perusahaan-perusahaan, dan sekarang sedang mengerjakan dengan Aqua di Cigombong. Ya. Kemarin dengan Toyota di Kerawang. Itu air bersih semua. Yang di Yasmina tidak ada ekspor air bersih. Kami semua ibu-ibu rumah tangga, ya kalau saya sih ngurusin monyet sih bisa begitu ya. Begitu ngurusin air bersih mikir. Tapi kita nggak kurang akal. Kita punya networking. Itu salah satu kelebihan kita, Uti. Uti di universitas kelebihannya adalah kemampuan membuat networking. Itu manfaat. Ya. Jadi networking itu kemudian kita gali terus. Kita punya kenalan, oh di sana ada orang yang bisa air bersih, kita ajak. Kita bangkitkan dulu kepedulian dia, sehingga kalau kita aja nggak komersil gitu, ya kita gosok dulu tuh. Nah, kalau mau dapat pahala harus tidak komersil, ya akhirnya bisa lah begitu. Sehingga tahun 2005 saya harus menangani proyek pipanisasi air bersih sepanjang 12 km di daerah Lido, Srogol, dari pucuk gunung sampai bawah itu menelan 1 M. Ya, 1 M dan staf saya semua laki-laki. Insiniernya tapi perempuan dari ITB. Ya, seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Dan itu tidak harus melanggar syar'i. Karena apa? Semua kita yang ada di NGO komitmen. Kita punya batasan-batasan syar'i. Sehingga walaupun saya harus memimpin mungkin sekitar 50 orang laki-laki, nggak masalah. Mereka tahu batasan, saya punya batasan, dia punya batasan. Ya, alhamdulillah itu bisa berjalan. Ya. Dan ya memang tidak mudah sih, ada gajlukan-gajlukannya, itu biasa, nikmati aja. Sesuatu yang sulit itu kalau Uti nikmati, ya, itu insya Allah akan menjadi pembangkit kita untuk berkreasi lebih baik lagi. Gitu, ya. Dan beberapa program lain itu memang yang cukup banyak menantang, itu program air bersih. Kemarin di Toyota, di Kerawang kita dipercaya untuk membuat air bersih. Jadi itu sungai besar. Suplai air di Jakarta, masyarakat di kanan kirinya itu nggak dapat air. Ya, sangat ironis itu. Nah, kemudian kita mencoba meyakinkan pihak Toyota Toyota Motor Manufacturing Indonesia, karena dia punya pabrik. Jadi di Kerawang itu ada KIIC. Mungkin pernah dengar ada 60 perusahaan Jepang tuh di situ. Ya. Kalau saya bilangnya, Anda Toyota sudah membuat pencemaran di Indonesia sangat besar. 1, pencemaran udara ya. 2, ya. Dari situ aja saya gosok-gosok kan. Terus apa yang bisa saya perbuat dulu katanya. Ya sudah, itu masyarakat sekitar mau diapain gitu ya. Itu ring 1. Belum nanti kita bicara ring 2, ring 3. Ya, ring 1 itu yang paling dekat dengan pabrik dia. Ya buatlah mereka itu berdaya. Bahkan dengan program CSR yang sekarang, Corporate Social Responsibility itu bukan saja pendekatan bahwa yang dapat untung itu masyarakat sekitar, bukan. Itu adalah pola pendekatan manajemen risk. Jadi kalau perusahaan itu memberi keuntungan kepada masyarakat, sebenarnya perusahaan itu untung. Karena sekarang yang namanya masyarakat itu ingin meneror perusahaan kan besar. Ya kan? Nah itu akhirnya kita balik-balik aja begitu. Pandai-pandai aja ngomong di
meyakinkan mereka ya. Ya itu salah satunya ya. Jadi itu Uhti untuk men-set up NGO khusus itu insya Allah nanti silahkanlah kita dialog ya untuk ini. Karena memang tidak mungkin nanti saya beberkan semua di sini, itu perlu cerita yang agak panjang. Nanti boleh saja Uhti mengundang success story di kayak dompet du'afa atau mungkin rumah zakat ya. Rumah zakat itu juga baru tapi cukup bagus begitu ya, pada saat dikelola secara profesional itu bagus. Nah, yang harus memang dipahami pada saat seseorang itu memberikan luangan waktunya lebih di situ ya, di tempat gerak kita, kalau memang dia harus dihargai secara materi, hargai ya. Jangan kemudian mentang-mentang ini NGO terus kemudian gratisan semua ya, itu bisa zalim. Kalau di Yasmina itu ada beberapa ikhwan yang intensif, memang setiap hari harus di situ lah. Kalau kita nggak gaji gimana? Nggak mungkin kan? Bisa anak istrinya kelaparan begitu. Nah, ya hal-hal seperti itu hanya pertimbangan manajemen ya. Tapi itu menentukan untuk berjalannya sebuah organisasi. Itu kemudian untuk tidak melanggar syar'i, bagaimana pada saat kita peduli tetapi tidak melanggar syar'i. Ada hal-hal yang yang harus kita ingat sebenarnya Uhti, bahwa kita itu bukan sekedar manusia biasa ya, kita hamba Allah yang sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslimah ya, maka itu yang harus kita pegang terus ya. Hak dan kewajiban seorang muslimah itu harus kita tahu persis. Pada saat seseorang itu mengetahui hak dan kewajibannya dan dia merasa ridho dengan hak dan kewajibannya itu akan menjadi seorang muslimah yang kreatif pada saat melakukan aktivitasnya. Maksud saya begini, seperti tadi, kita harus menangani ikhwan yang 50 orang dan saya harus ke hutan, ya, harus berjalan. Kalau dia tahu hak dan kewajiban dia ridho dengan itu tidak mudah putus asa. Enggak, banyak ikhwannya enggak enak gitu. Bukan begitu. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi bagaimana ikhwan tetap bisa dikelola, Uhti sendiri aman dari sisi syar'i. Itu akan selalu menjadi pertimbangan dia dan akhirnya dia berkreasi. Dulu saya ingat di kehutanan kita harus naik turun gunung kan? Ya, belum rimbawan kalau belum bisa berhasil menaklukkan Gunung Salak, Gunung Gede. Ya. Dan itu buat kami tidak mungkin dilakukan perempuan sendiri. Tetap harus berkoordinasi. Saya dulu tinggal di asrama putri dengan koordinasi dengan asrama ikhwan. Tapi kita tetap berprinsip, saya nggak mau pegangan pada saat saya membutuhkan bantuan itu. Bagaimana caranya? Nah, di sini dituntut kreativitas kita. Ya, ambil aja tongkat. Kalau dia mau kasih tangan dia nih, tongkatnya aja kasih. Ya kan? Selesai begitu. Nah, hal-hal seperti itu kemudian ini supaya tidak menjadikan muslimah itu jumud. Ya, seolah-olah dia tidak bisa bergerak karena pakai kerudungnya, dia tidak bisa bergerak karena menjaga syar'inya, tidak seperti itu, ya. Nah, kemudian juga utifillah untuk bisa kita tetap terjaga syar'i tadi, jangan mudah terkecoh dengan provokasi dari luar. Ya. Karena begini, terutama masalah gender ya. Masalah gender itu jangan ditelan habis-habis begitu. Ya, kita insya Allah dengan background ngaji dan sebagainya itu ada lah. Kita mempunyai frame-frame mana sih yang harus diikuti, mana yang tidak. Ya. Nah, yang seperti itu mudah-mudahan akan membuat kita, walaupun kita bergaul dengan orang lain, walaupun kita menginfakkan waktu kita untuk kegiatan itu, tetap rumah tangga terjaga, tetap cara-cara kita bergaul juga terjaga. Jangan pernah minder dengan pakaian yang kita punya. Tapi juga kenapa harus berlebihan? Seperti misalnya menutup aurat, kerudung ya. Kerudung itu batasannya apa? Tutuplah sampai ke dada. Ya sudah, kalau memang sudah memenuhi syar'i, udah gak masalah. Jangan kemudian berlebihan sampai ke bawah. Ya kalau memang itu senang gak masalah.
tetapi jangan sampai dijadikan itu sebagai landasan syar'i, begitu. Itu lebih kepada budaya, ya. Nah, sehingga pada saat wilayah budaya itu tidak harus kita pakai, ya, misalnya begini, kita harus berhubungan dengan orang yang mungkin agak alergi sedikit. Kita tetap menutup pada batas-batas syar'i, tapi mungkin tidak harus sampai yang menutup tadi. Ya, kan itu hanya wilayah budaya kan? Tetapi kalau memang wilayah budayanya suka seperti itu, pakai aja seperti itu, nggak masalah, begitu. Jangan sampai kemudian ada akhwat yang sedikit naik kerudungnya, yang dulunya mungkin sampai di bawah lutut begitu ya kerudungnya, kemudian naik di paha begitu, itu sudah diomonginya yang nggak karu-karuan. Nah itu juga perlu ditinjau ulang begitu ya, sehingga batasannya batas syar'i, bukan batasan budaya. Budaya dipakai pada saat kita ingin mengkomunikasikan dengan orang yang memang memerlukan budaya itu. Gitu. Tapi syar'i tetap tidak boleh mentang-mentang karena kita harus berhubungan dengan saya mau ketemu bule nih, kerudungnya naik nih ke sini. Nah itu juga gak seperti itu. Itu sudah melanggar syar'i begitu. Yang nggak kreatif, yang nggak kreatif yang seperti itu. Dia takluk dengan budaya, malah dia takluk dengan budaya. Ya. Nah itu istilah. Jadi masalah supaya kita bisa tetap syar'i, yang terpenting adalah keyakinan bahwa apa yang uhti jadikan prinsip itu bisa dilakukan di mana saja. Ya, alhamdulillah waktu kami di Inggris, kami tinggal di satu desa yang kecil dan jarang muslimnya. Tetapi kita disambut dengan baik. Maksudnya gini, saya pakai kerudung sendiri ya, Pak, jelas lah ya. Sampai anak saya ketakutan karena rambutnya hitam sendiri begitu kan. Yang lain merah, sehingga sekolah nggak mau. Kenapa rambut saya merah, Bu, katanya. Rambut saya hitam gitu. Ya biasa anak kecil kan begitu ya. Cuma kita percayakan dan saya yakin dengan pakai kerudung tidak jadi masalah. Ternyata sambutan mereka cukup baik begitu. Sampai sekarang mereka masih suka berhubungan. Bahkan 11 September waktu itu kami masih di sana. Itu benar-benar mereka justru memprotek kami dari violent. Karena di sana ada BNP ya, British National Party itu yang sangat rasis gitu ya. Jadi Muslim itu gergetan mereka. Jadi itu prinsip yang kita yakini dan kita bisa melakukan prinsip itu dengan kreativitas kita, insya Allah. Itu yang membuat Uhti bisa bertahan di mana saja. Ya, mau Uhti nanti bekerja di mana saja, mau Uhti hanya di rumah saja, no problem. Begitu, ya. Terus apa lagi tadi? Yang membingungkan kalau kita beraktivitas, kepedulian kita tadi, kegelisahan kita, karena harus ada aktivitas yang di luar yang harus kita kerjakan, kadang memang sedikit banyak perlu mengorbankan yang di dalam. Begini Uti, sebelum saya menceritakan bagaimana harus berkorban, ada fase perempuan, gak hanya perempuan, laki-laki pun seperti itu. Setiap fase memasuki dunia baru, itu pasti perlu adaptasi. Dan adaptasi itu kadang-kadang membuat kita itu sedikit futur. Betul turun, ya? Turun dari aktivitas sebelumnya. Seringkali kita melihat akhwat yang barusan menikah, apalagi hamil awal, itu suka yang dulunya sangat aktif menjadi down gitu. Itu hal yang wajar. Karena dia beradaptasi. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah itu kan kalau futurnya terus-terusan, down-nya itu terus-terusan, itu yang nggak boleh kan? Tapi kalau down itu saat-saat tertentu nggak masalah. Yang penting pada saat down itu dia segera mencari orang yang bisa membangkitkan lagi semangat itu. Ya, bahwa hamil itu membuat orang repot, iya memang. Ya, kalau hamil nggak repot, subhanallah itu, ya, itu wajar sekali. Bahkan seorang ibu yang melahirkan saja, persamaannya adalah dengan jihad, begitu. Makanya kalau nggak repot itu malah yang aneh. Ya, jadi memang harus repot. Tetapi kemudian, apakah kita terbelenggu dengan repotnya itu? Ya kan? Sejauh mana repot itu bisa kita atasi? Nah, itu tergantung pada kondisi hati kita, ya. Selalu setiap perubahan ada butuh adaptasi seperti itu. Nanti Uti juga dulu waktu masuk ke IPB kan emang langsung tokcer begitu. Saya jadi mahasiswa IPB yang
excellent, enggak kan? Pasti perlu adaptasi dulu, apalagi pisah sama orang tua, nangis dulu deh, apa dulu. Itu wajar, ya. Begitu juga orang memasuki rumah tangga, apalagi memasuki rumah tangga yang menikah dengan orang yang tidak pernah kenal, atau yang kenalnya yang bagus-bagusnya, jaim gitu kan? Ya, begitu menikah tahu semua itu keburukannya, itu nggak mudah menyesuaikan, Uhti. Tetapi itu semua insya Allah bisa diatasi, karena memang manusia harus dengan melihat persoalan, dengan dapat persoalan, orang itu menjadi pandai. Jangan mendapatkan persoalan membuat kita semakin loyo. Ya loyo sebentar bolehlah, ya, tapi jangan terus-terusan begitu. Nah, sehingga seperti tadi Uti Villa, untuk menjaga keseimbangan keluarga dan luar perlu dibicarakan sama dengan keluarga, ya. Alasan ekonomi jadi alasan lah, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak bekerja, tetap. Tangga itu harus bekerja, bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya kalau tidak bekerja, ya. Tetapi kemudian alasan itu tidak membuat keluar dari menjadi tidak peduli begitu. Nah, alhamdulillah keluarga kami kebetulan sejak saya melahirkan, sejak saya hamil lah, ya. Memang saya senang di luar. Banyak ngurusin macam-macam begitu. Makanya dulu di asrama tuh dibilang menteri luar negeri karena dalam. Begitu saya berumah tangga memang perlu ada penyesuaian, dan alhamdulillah itu semua kita komunikasikan baik pada anak-anak, ya, bahwa ibu punya seperti ini, tujuannya seperti ini, ayo kita lakukan bersama-sama. Jadi tidak hanya ibunya. Makanya kalau saya keserot, saya kemana, anak-anak saya bawa tahu supaya juga muncul kepedulian yang ada di mereka. Jadi kalau ibunya misalnya tiba-tiba harus pulang malam hari, itu bukan dicurigain macam-macam, tapi ada karya ke community yang sedang dikerjakan begitu. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini kami belum pernah ada persoalan yang serius begitu, ya. Kalau dikit-dikit sewot itu biasa, ya. Kalau nggak pernah sewot itu, ya. Sewot itu biasa. Suami sewot dikit, istri sewot dikit, anak-anak apalagi gitu. Itu biasa. Tapi alhamdulillah selama kita komunikasi baik dengan keluarga itu bisa diselesaikan, ya. Jadi penuh korban di keluarga sendiri harus ada, ya. Itu insya Allah beberapa hal, nggak tahu ini yang sudah kejawab belum yang satunya? Sudah ya? Insya Allah ya. Ya. Kenapa? Cukup ya. Oke, itu mungkin Uhti. Jadi itu hanya sharing yang pernah kami lakukan saja. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pemaparan jawabannya tadi. Tapi sebelumnya Ibu sepertinya ada yang merasa belum puas. Mengukur potensi. Ya, bagaimana mengukur potensi tadi? Ya, memang ini bukan pekerjaan mudah ya mengukur potensi. Kemarin saya di Departemen Kehutanan barusan ditawari, tolong Bu Lulu membuat acuan pertanyaan yang bisa mengukur potensi orang lain gitu. Karena kebetulan kami diminta untuk mendrop penyuluh kehutanan untuk perusahaan-perusahaan hutan yang ada di Indonesia, itu sekitar 600 sampai 1.200 penyuluh begitu ya. Dia maunya itu namanya kehutanan kan harus mau di lapangan, ya kan? Nah kadang-kadang kalau lulusan IPB enggak, maunya di lapangan sebentar kemudian udah keluar gitu. Saya bilang ya wajar, orang IPB itu intelektualnya tinggi. Dia itu kadang-kadang perlu diapresiasi intelektualnya itu di bidang yang lebih luas. Kalau di hutan mungkin cuma sedikit gitu. Ya terus gimana? Udah dari saya aja, dari Universitas Nusa Bangsa. Ya kadang-kadang kadarnya memang agak lebih sedikit rendah begitu. Tapi itu real, begitu ya. Saya survei kecil-kecilan aja. Kenapa mahasiswa IPB sama UGM aja beda? Dulu kami kalau dapat pekerjaan tuh ya, kalau melamar kemudian ditanya gaji, kalau udah disandingin sama UGM udah out saya. Karena UGM itu standarnya rendah gajinya. Kalau standar anak IPB besar. Ya mungkin di UGM kan apa-apa murah ya. Ya di IPB apa-apa mahal gitu. Itu salah satu aja ya. Artinya begini Uti. Mengukur potensi diri itu ya. Ini pengalaman saja. Pertama tanyakan pada diri sendiri.
Uhti suka apa? Tanya itu. Karena kesukaan seseorang itu melebihi melebihi semua tugas yang dia lakukan. Gini, kalau orang itu sudah suka, mau orang lain itu bilang itu jelek, mau orang lain itu bilang itu berat, itu udah gak ada pengaruhnya. Karena dia suka. Dan kalau suka itu dilakukan, maka dia akan optimal melakukannya. Nah, sebenarnya kuliah itu hanya menghantarkan kita untuk bisa mengetahui potensi itu. Yakin gak, Uhti? Di Toyota Motor Manufacturing Indonesia, jajaran General Affairs, itu sudah tingkat manajer, itu rata-rata dari IPB. Apa hubungannya orang IPB dengan motor? Ya kan? Gak ada hubungannya. Tapi rupanya mahasiswa itu, yang kuliah itu memang diajari untuk mengenali potensi diri melalui kemampuan manajerial dia. Jadi yang dibutuhkan Toyota itu manajerialnya. Bukan dia bagaimana mengetahui otomotif. Kalau otomotif, ambillah dia dari D3. Ya, dari kemudian memang yang insinyur-insinyur yang khusus memang otomotif. Tapi dari sisi manajerial, IPB punya kemampuan itu. Ya, saya sendiri walaupun lulusan S1 kehutanan, S2 kehutanan, S3 sekarang kehutanan itu maksain diri gitu ya. Karena saya harus ngajar di kehutanan mau nggak mau, kalau saya ngambil bidang lain bisa dimarahin gitu. Jadi tapi alhamdulillah sih senang sama kehutanan ya. Tapi itu tidak menghalangi kesenangan saya dengan yang lain. Makanya kadang-kadang teman-teman suka bilang, kamu tuh orang kehutanan ahli tambang, orang tambang ahli sosial. Orang sosial ahli pemberdayaan, itu macam-macam begitu labelnya. Karena saya pikir saya sayang kalau hanya belajar ilmu kehutanan dan hanya menerapkan itu saja. Rugi gitu. Begitu saya terjun di CSR, subhanallah, banyak hal yang bisa kita pelajari. Terutama di masyarakat ya. Bagaimana masyarakat itu marah ke kita. Ya pernah gak dimarahin? Pernah gak di demo? Ya, mendemo bener sering ya mendemo ya. Tapi Uhti harus merasakan bagaimana di demo orang. Kemarin saya FGD ya bikin fokus group discussion di Cigombong untuk programnya Aqua. Jadi sebelum kami memutuskan program apa yang tepat di suatu daerah, kami harus melakukan namanya social mapping and need assessment. Nah, itu salah satu programnya adalah dengan FGD. Jadi menarik persepsi-persepsi masyarakat, apa sih yang kamu inginkan sebenarnya? Kan kita pakai PRA ya. Jadi sistem penggalian dari masyarakat. Selain FGD kita membuat juga observasi-observasi berdasarkan fakta di lapangan gitu ya, kondisi sumber dayanya dan sebagainya. Nah, di FGD itu saya diserbu sama orang-orang yang dia mempertanyakan Aqua itu kan mengambil airnya artesis ya. Ini nanti bisa mengeringkan wilayah dan sebagainya lah. Ya, alhamdulillah sih karena pengalaman kita banyak menangani ikhwan juga. Akhirnya ya itu bisa diselesaikan begitu. Tapi itulah kondisi di masyarakat gitu ya. Nah, artinya begini. Jadi lihat ukur apa yang Uhti senangi. Begitu Uhti tahu apa yang Uhti senangi, coba formulasikan dalam bentuk aktivitas yang clear. Aktivitas yang nyata. Misalnya tadi, saya kayaknya senang deh bidang sosial. Ya, apa yang bisa saya lakukan? Nah, kalau saya suka begini, suka kasak kusuk, gitu ya, kasak kusuk, tanya-tanya sana sini, kamu punya program sosial apa begitu? Begitu dengan orang itu, awalnya kita nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba saya dapat SMS, dulu kenal nggak dengan namanya Pak Aji Sabta tahu? Yang sering mengisi di sini, itu kakak kelas saya. Nah dulu, salah satu dia adalah pembangkit motivasi saya untuk berorganisasi. Waktu di S1. Akhirnya, sekarang saya balik, gitu kan. Saya balik, dulu dia yang sering menyemangati saya, sekarang, karena dia di General Affairs, saya bilang, kalau kamu ingin, rahmatan lil alamin keberadaan Toyota itu, harusnya ada sharing dong, Toyota ke masyarakat. Nah, digugah aja dari situ. Akhirnya dia nanya lebih jauh, apa yang kamu lakukan sekarang lu? Ini. Oke.
kemudian kamu presentasi ke Jakarta. Gitu. Jadi kita khusus ke semua networking yang kita punya, teman, kolega dan sebagainya kita buat. Ya. Jangan ngumpetin kepandaian. Bukan. Tetapi kepandaiannya itu untuk kita implementasi. Saya punya kelebihan ini loh. Ya, silahkan ini diadopsi. Makanya NGO itu bisa berkembang kalau dia punya publikasi. Dari publikasi itu dikenal orang. Kami yang tadi kita baru dapat 2.6 million US dollar itu, ya, itu kami tidak pernah kenal dengan yang namanya Saudi Aramco, tidak pernah kenal. Tapi kita punya website. Dia buka. Ya? Oh, Yasmina begini-begini. Saya nggak tahu, itu nggak pakai yang lain-lain, tiba-tiba kemudian dia mengirimkan dana seperti itu. Bila Yasmina tidak pernah mengumumkan dirinya, maka orang tidak akan kenal. Ya, itu salah satunya. Ya, jadi tadi kita sudah senang, kemudian coba kesenangan itu dalam bentuk aktivitas yang nyata. Dari situ Uhti akan bisa kesenangan ini perlu saya lanjutkan atau enggak? Atau saya perlu konsentrasi pada kesenangan tertentu atau saya bisa melebar pada kesenangan yang lain. Nah, itu bisa baru terukur. Kalau baru teori, angan-angan, oh saya IQ saya segini. Ya, tes IQ ya. Itu banyak bohongnya. Ya. Saya dulu IQ-nya berapa ya dulu? Ternyata dari IQ itu enggak ada tuh yang menonjol dari IQ itu. Artinya setelah begitu real di masyarakat kita baru tahu begitu ya. Jadi itu salah satunya. Ukur kesenangan, implementasikan kesenangan. Baru nanti Uhti bisa mengukur potensi-potensi berikutnya. Ya. Kalau tidak pernah terimplementasikan, nonsen. Sekarang tanya masing-masing, Uhti senang apa? Oh, saya senang ketemu anak-anak. Saya senang kalau bertemu dengan balita atau dan sebagainya. Ya, itu pegang. Kemudian, sejauh mana potensi kesenangan Uhti itu memang benar-benar berpotensi baik. Jalan-jalan ke Alif. Ya, jalan-jalan mungkin ke TK-TK. Uhti duduk manis saja di situ. Lihat, dengan sekian banyak perilaku anak-anak itu, ya, nah, Uhti bisa mengukur diri, ya, bisa mengukur diri. Nah, dari situ nanti kita akan tahu bahwa saya harus settle di bidang ini, saya harus settle di bidang sana. Ya. Kalau dulu kita anak-anak, kalau ditanya, kamu senang apa? Dokter, semua jawabannya, ya kan? Atau jadi tentara, semua jawabannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Sudah mahasiswa begitu. Senangnya jadi apa? Direktur keuangan. Ya, kenapa kalau seperti itu? Nah, jadi itu tadi Uhti, mengukur potensi tidak bisa hanya dengan oret-oretan di sini atau teori-teori nggak bisa. Tapi harus begitu Uhti bisa tahu kesenangan, segera implementasikan, mudah-mudahan nanti ketahuan. Ya, potensinya seperti apa. Dan sekaligus misalnya begini. Kayak tadi, pada saat Uhti mengimplementasikan kesenangan Uhti itu bukan berarti tanpa kesulitan. Berarti selalu ada kesulitan itu. Uhti benar-benar senang, ya. Dan Uhti memang punya potensi di situ. Biasanya kejiwaan kita itu akan tertrigger untuk menyelesaikan persoalan itu dengan kuat, gitu, ya. Jadi dari situ biasanya nanti akan memunculkan ya kekuatan baru. Misalnya tadi, saya begitu pulang dari Inggris tidak pernah menangani proyek apalagi 1M begitu ya. Boro-boro 100 juta aja nggak pernah gitu. Lihat uang 100 juta walaupun di Inggris ya. Rupanya saya nggak pernah lihat uang 100 juta itu kayak apa gitu. Begitu nyampe Indonesia langsung dijadikan manajer untuk menangani proyek 1M. Bingung saya. Tapi saya berpikir gini,
saya suka berhubungan dengan orang lain, saya suka mengambil tantangan itu. Ya. 1 bulan, 2 bulan saya collab. Betul itu. Karena banyak hal baru yang saya temui. Saya harus berhubungan, apalagi gini, budaya Inggris itu masih melekat. Misalnya di telepon nggak mau, harus bikin janjian dulu. Kalau Indonesia kan nggak bisa ya. Kalau Indonesia tuh sukanya kan didatengin. Nah kalau orang Inggris nggak suka didatengin. Sukanya itu bikin appointment harus jelas waktunya. Kalau kita kan nggak. 24 hours harus terbuka. Nah itu semua kendala-kendala itu masih muncul begitu. Saya harus menangani sekian orang dan sebagainya. Nah akhirnya sebulan 2 bulan saya lihat kok kenapa saya collab begini. Tapi saya tetap ada rasa kesenangan dan ada begini. Ada satu hal yang mendorong sangat kuat. Kenapa saya harus bertahan di situ? Di Strogol Villa tidak ada air. Penduduknya, kakaknya itu 5.000-an. Tidak pernah punya air. Mereka itu ngambil airnya itu sisa-sisa golf, ya, ada lapangan golf. Ada selokan. Nah, air untuk rumput golf itu mengalir di selokan, itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu rupanya yang membuat saya saya nggak bisa membiarkan ini sampai proyek itu tidak berhasil, nggak bisa. Akhirnya itu masih tertrigger lagi, ya. Trigger lagi. Perjalanan 6 bulan ada masalah lagi. Semua konsep air yang kita buat, pipanisasi yang kita buat, itu tidak keluar airnya. Artinya secara engineer itu salah. Begitu. Kalau sudah salah secara engineer, saya bukan orang engineer, repot kan? Nah, dalam kondisi seperti itu, padahal WFP sudah memberikan amandemen, ini hanya bisa diperpanjang 2 bulan. 2 bulan saya harus menyelesaikan persoalan teknis dan persoalan sosial. Sosialnya juga tinggi, premanya besar. Jadi semua program kita itu dipelorotin, begitu ya. Nah, itu kemudian kita komunikasikan dengan Allah. Ya Allah, saya mau melakukan aktivitas itu tidak lebih dan tidak kurang hanya ingin mendapatkan ridho-Mu saja. Kita ingin menolong orang mendapatkan air. Tidak ada yang lain. Kalau memang Kau menghendaki, ya Allah berilah jalan supaya itu bisa keluar. Itu benar-benar miracle, Uhti. Dalam waktu 10 hari kita ketemu sistemnya. Dan air keluar. Ya. Jadi memang rupanya tidak bisa kita selesaikan juga semua persoalan dengan otak kita. Harus kalau kita ingin melihat potensi kita bagus atau tidak, kuat atau tidak kuat, komunikasikan dengan Allah. Allah yang paling mengetahui sebenarnya potensi kita. Kalau kita ingin melihat bahwa itu tujuannya bagus, ya, sementara kita sendiri sudah rasanya empot-empotan, komunikasikan itu dengan Allah. Insya Allah itu banyak dibuktikan terwujud dengan kebaikan begitu. Ya, itu yang bisa sangat mendorong kita untuk bertahan dengan semua persoalan-persoalan yang ada. Selain kita mensyurokkan, ya, kita datangkan engineer-engineer baru, ini kondisinya seperti ini, kita komunikasikan dengan Allah. Dan pada saat kami bekerja di NGO itu, yang paling membuat kami puas adalah pada saat orang lain berdoa untuk kita. Itu cukup. Ya, bayangkan kalau 5.000 orang berdoa karena dia dapat air, Uhti. Ya Allah, semoga Yasmina dapat kebaikan, Bu. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Ya, kita nggak dapat bayaran apa-apa, Uhti. Tapi doa mereka itu insya Allah melancarkan untuk yang lain-lain. Alhamdulillah, walaupun saya banyak bekerja di sosial, kita masih tetap bisa memberikan terus kepada orang lain. Artinya tidak sampailah saya harus kelaparan begitu. Alhamdulillah enggak sampai begitu ya. Percaya mensodakohkan waktu kita dengan kepedulian itu, mensodakohkan tenaga kita, mensodakohkan harta kita, Allah pasti akan memberi lebih. Ya, makanya jangan pakai hitungan materi kalau kita ingin peduli dengan umat ini. Insya Allah. Ya. Mungkin itu. Allah malah menjawab atau tidak? Ya. Ya, subhanallah. Sangat menjawab. Ya, waktu pula lah yang akhirnya
membatasi pertemuan kita ya. Tapi sharing, diskusi itu pasti masih dibuka ya Bu ya, di luar forum ini seperti itu. Jadi ditunggu nanti mungkin teman-teman yang masih banyak pertanyaan bisa bertanya setelah forum ini gitu kan. Tadi sudah ada nomor kontak dan nomor emailnya juga bisa tetap berkomunikasi seperti itu. Ya, ya langsung ditutup saja mungkin ya Bu ya. Terima kasih banyak sebelumnya atas segala yang telah tadi diberikan gitu ya. Semoga who knows gitu kan, ba'da itikaf gitu ada alumni angkatan pertama Mu'takifat Al-Hurriyah di 1429 Hijriah Ramadan ini kita punya NGO kah atau apa gitu kan, seperti itu. Tidak ada yang pernah mau tanya tersebut. Tapi itu harus kita desain sedemikian rupa sehingga terwujud. Semoga gitu kan. Seperti itu. Ngerti gak? Maaf. Maaf ya Bu, ini teman-teman jadi. Enggak. Ya, kita tutup saja pertemuan. Oh ya. Tapi tadi Bu ada pesanan lagi dari masjid. Ya, pesanan sebelum mengakhiri pertemuan ini. Dalam hati Uhti membatasi apa yang menjadi potensi Uhti. Dengan apa yang diberikan Allah Uhti sebagai mahasiswa IPB, itu sudah potensi besar. Allah menyimpan potensi besar pada diri Uhti. Tinggal bagaimana Uhti mengekspresikan potensi itu. Ya. Dan jangan khawatir, potensi Uhti bisa diekspresikan kemakmuran umat, untuk kebaikan umat tanpa harus membuat Uhti sendiri terpuruk. Ya, berkreasilah. Selama Uhti melakukan aktivitas itu dalam rangka ridho Allah, yakinlah bahwa Uhti bisa berkreasi untuk mendapatkan ridho itu. Ya, mengeluarkan potensi itu. Ya. Jadi batasan apapun yang ada di dalam rumah tangga kita, batasan apapun yang ada di masyarakat kita, semua insya Allah bisa kita atasi. Selama kita tidak pernah berputus asa untuk mengekspresikan potensi. Insya Allah. Ya. Tapi yang terpenting juga adalah komunikasikan apa yang Uhti lakukan dengan orang-orang yang ada di sekitar Uhti. Insya Allah mereka lah yang menjadi pendukung. Ya. Jangan pernah berpikir semua diselesaikan sendiri.